Persib Bandung menutup turnamen Piala Presiden di posisi juru kunci, klasemen grup B di bawah Port FC dan Dewa United. Itu setelah Port FC hanya menang tipis atas Dewa United dengan skor 2-1. Kemenangan atas Dewa United mengkukuhkan posisi Port FC di puncak klasemen grup B dengan mengoleksi 6 poin. Sedangkan Dewa United berada di peringkat kedua dengan 1 poin. Sama dengan Persib, namun lebih unggul produktivitas gol dari Maung Bandung. Di sisi lain, Persib kini bisa lebih fokus pada program latihan dan juga pemusatan latihan yang akan digelar mulai tengah pekan depan di Thailand. Sejak awal, Boyan Hodak memang tidak terlalu antusias dengan turnamen Piala Presiden karena waktu penyelenggaraannya yang dinilai tidak ideal. Kalau kami lolos ke perebutan tempat ketiga, itu juga bagus. Tapi kalau tidak apa-apa. Kami akan melakukan latihan dengan program yang sudah kami buat. Dengan begitu, tidak ada lagi pemain yang cedera. Kami akan fokus pada pemusatan latihan di Thailand tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, menyampaikan penilaian terhadap penampilan penyerang anyar asal Brazil, Ramon Tanque. Ramon Tanque bermain sebagai pengganti di laga Persib kontra Dewa United. Boyan mengatakan Ramon tentu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, seperti semua pemain, terutama wajah-wajah baru. Apalagi Ramon Tanque dan para pemain mayoritas baru menjalani program berlatih selama beberapa hari. Tidak ada pemain yang bugar, semua pemain terakhir bermain di bulan Mei, dan saya rasa tidak ada pemain yang masih bermain di bulan Juni. Semuanya memasuki masa rehat di bulan Juni. Jadi tentunya semua yang datang secara kondisi kebugaran, individunya tidak berada di level yang baik. Tapi mereka masih jauh bahkan untuk bermain selama 30 menit. Mayoritas dari mereka juga belum siap bermain selama 45 menit. Saya katakan kami bermain terlalu cepat dan idealnya ini digelar di akhir Juli. Ini akan lebih bagus dan pemain lebih fit. Jadi kita belum bisa terlalu jauh untuk menilai tuntasnya. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra, tidak mempersoalkan regulasi pemain asing yang bertambah menjadi 11 pemain. Dia mengaku siap menunjukkan kualitasnya sebagai pemain lokal yang layak diperhitungkan. Sebelumnya, PT LIB resmi memperbolehkan setiap klub mendaftarkan 11 pemain asing dalam satu musim. Dari 11 pemain asing tersebut, hanya 8 yang boleh masuk susunan pemain dalam satu pertandingan. Jumlah pemain asing tersebut meningkat dibandingkan musim lalu. Saat itu setiap klub hanya bisa mendaftarkan 8 pemain. Dari jumlah tersebut hanya 6 yang boleh diturunkan. Iya, saya tidak masalah. Mau 11, mau semuanya asing juga, tidak ada masalah. Yang terpenting bagi pemain lokal harus membuktikan kita layak di dalam tim. Harus menunjukkan kualitas, kita sebagai pemain lokal sangat layak ada di dalam tim tersebut. Lebih lanjut, Beckham mengaku senang bisa kembali bersama tim dan bertemu teman-teman di lapangan setelah melaksanakan umroh 9 hari. Dia mengaku baru tiba di Bandung sekitar pukul 2.30 dini hari tadi. Kebetulan tadi subuh baru nyampe, tapi saya tekadnya ketemu teman-teman karena itu jadi tambahan semangat buat saya supaya bisa cepat beradaptasi dengan kawan-kawan baru. Terkait penampilan Persib di Piala Presiden, Beckham memberikan pandangannya. Menurutnya secara tim Persib lumayan bagus dari segi permainan dan taktik, meski dihuni pemain-pemain baru. Tapi yang terpenting, gak ada yang cedera kecuali Bang Jupe. Saya harap semoga Bang Jupe cepat sembuh dan sehat kembali.
Beckham menambahkan, kehadiran pemain baru menjadi tambahan amunisi bagi Persib. Permainan Persib meski lebih ditingkatkan karena tim lain tentu ingin mengalahkan dalam keadaan apapun. Kita harus cepat beradaptasi dengan kawan baru. Meskipun mereka baru, tapi mereka punya kualitas dan saya harap bisa bantu tim ini kembali hat-trick juara tuntasnya. Persib Bandung akan menjalani pemusatan latihan atau training camp di Thailand pada tanggal 17 hingga 27 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari agenda persiapan menuju musim kompetisi 2025-2026. Pelatih Persib Boyan Hodak menegaskan bahwa tujuan utama pemusatan latihan ini bukan hanya peningkatan kondisi fisik dan pemahaman taktik semata, tetapi juga mempererat hubungan antar pemain, terutama karena skuad musim ini diisi banyak wajah baru. Yang pertama, kami punya cukup banyak pemain baru, jadi kami perlu untuk membangun ikatan satu sama lain. Ini sama seperti pekerjaan kalian, ketika ada orang baru, tentu butuh waktu untuk saling mengenal. Salah satu cara yang baik adalah pergi ke suatu tempat bersama, dan saya rasa ini akan sangat bagus untuk kami. Selama berada di Thailand, Maung Bandung juga dijadwalkan memainkan 3 laga uji coba. Namun Boyan belum bisa mengungkapkan siapa saja lawan yang akan dihadapi. Untuk lawan-lawan, saya belum bisa pastikan karena mungkin masih ada perubahan. Nanti akan saya beritahu dalam beberapa hari ke depan. Pemusatan latihan ini akan berlangsung di Bangkok, ibu kota Thailand, yang dikenal memiliki kualitas kompetisi dan fasilitas latihan yang memadai tuntasnya. Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain asing anyar jelang bergulirnya Liga 1 musim depan. Kini ada nama pemain asal Brazil, Fabio Calonego, yang resmi bergabung dengan klub tersebut. Pengumuman tersebut disampaikan dalam rilis resmi klub pada Kamis 10 Juli. Fabio Calonego diikat dengan kontrak selama 1 musim bersama Persija. Ini menjadi petualangan pertama Fabio di luar negeri. Pemain kelahiran Brazil 97 itu akan memperkuat barisan lini tengah Macan Kemayoran. Spesialisnya adalah bertugas sebagai gelandang bertahan. Pada Liga 1 musim lalu, Persija kerap mengandalkan Ramon Bueno di lini tengah. Sepanjang karirnya, Fabio pernah membela beberapa klub di Serie B dan Serie C di Brazil. Pemain bertinggi 180 cm itu siap menghadapi tantangan di Indonesia. Saya siap dan 100% yakin menghadapi tantangan ini. Dengan kehadiran Fabio Calonego, bisa dipastikan Persija batal merekrut Tom Haye, yang mana posisinya sama persis dengan Fabio Calonego tuntasnya.